Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih ya. Perhatian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita semua sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam wal iman hiya akbaru ni'mah wa kafa biha minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya muliakan dan juga saya banggakan, segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas tanpa terkecuali, yang saya ketahui Kakanda Ustaz Waluyo dan juga Kakanda Ustaz Sobri dan juga Ustaz Rahmat dan yang lain semuanya tanpa terkecuali dari pengurus masjid, baik dari UKM dan lain sebagainya. Ucapan sebagai salam hangat kepada antum-antum semua. Mudah-mudahan upaya antum semua membangun, mengurus dan juga memperkasai daripada terselenggaranya masjid yang megah ini dan juga yang indah ini, dan juga diisi dengan kajian-kajiannya, salat berjamaahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran berupa dengan keturunan-keturunan yang saleh-salehah, keluarga yang sakinah mawaddah, rezeki yang halal yang luas, dan insyaallah akan menyertakan kepada kita semua kebaikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita berkumpul di sini mungkin sudah hampir 1 tahun maulid yang lalu. Bulan maulid yang lalu Al-Fakir mengisi masjid ini di bulan maulid. Saat ini sudah menjelang maulid kembali. Tanpa terasa banyak perubahan-perubahan yang begitu indah, yang begitu mewah. Sudah bagaikan masjid Istiqlal, luar biasa. Masjid yang agung, luar biasa. Ini mungkin berkat semangat daripada pengurus masjid dan juga kepada semua masyarakat, Bapak RT, Pak Lurah, semuanya. Dan semua adalah kontribusi yang indah, yang mewah, yang insya-Allah mendatangkan keberkahan bagi ke masyarakat kampung di sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diterima untuk datang kembali ke masjid ini untuk mengisi daripada majlis kita, safari dakwah kita, yang mana kita mungkin 1 bulan ini berkeliling ke masjid demi masjid, musalla demi musalla, yang mana masjidnya, musallanya semangat untuk belajar, yang mana masjidnya ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kebaikan dan keutamaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita datangi, kita kunjungi, kita silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang mereka niatkan dari kebaikan, keberkahan, keutamaan, ilmu dan amal serta daripada semangat daripada dakwah, insyaallah akan tersampaikan pada saat ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Al-Ikhlas yang begitu megah, yang begitu mewah, dan insyaallah paling mewah di antara masjid-masjid yang lainnya di tempat ini insyaallah. Ini adalah bukti nyata akan kesuksesan daripada pengurus, bukti nyata semangatnya para pengurus untuk mensejahterakan, membaguskan dan juga memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kita bersama anggota majlis Hadadul Qulub yang mana juga mereka begitu semangat, antusias untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan. Karena hidup kita di sini tidak hanya begini-begini saja. Kita yang umur sedang, umur dewasa tidak akan selamanya umur sedang atau dewasa terus. Nanti akan menjadi besar, nanti akan menjadi tua. Dan begitu pun juga orang-orang yang sudah tua tidak selamanya akan tua. Mereka akan menjadi tambah tua, menjadi kakek dan nenek. Dan begitu pun seterusnya. Yang kakek nenek tidak akan sampai situ, menjadi renta lagi terusnya. Namun andaikan di masa mudanya, andaikan di masa ia sedang berjayanya, dia mengisi waktunya untuk ibadah, mengisi waktunya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan di masa tuanya, di masa rentanya, dia akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang sudah banyak amal, orang yang sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan, umur kita diberikan panjang, diberikan luas agar kita dapat memperbaiki amal ibadah kita, agar kita dapat memperbaiki apa yang kurang daripada ilmu dan amal kita. Dikarenakan alam kubur begitu gelap, dikarenakan alam akhirat begitu jauh dan begitu susahnya. Yang menerangkan alam kubur daripada kegelapannya, yang memudahkan daripada masa di alam akhirat begitu susahnya adalah amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Inilah yang kita harapkan bersama anggota Majlis Hadadul Qulub, agar kita mendapatkan keberkahan demi keberkahan, ilmu yang bermanfaat yang telah akan disampaikan oleh banyak juga guru-guru yang lainnya di majlis-majlis kita. Mudah-mudahan kita semua daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu, terus bersemangat untuk beramal, terus bersemangat untuk mendapatkan keberkahan demi keberkahan, sehingga di masa yang akan datang, tatkala kita sudah tua, tatkala kita sudah berada di alam kubur, tatkala kita nanti berada di alam akhirat, kita sudah banyak amal, banyak ibadah, banyak juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Majlis Hadadul Qulub ada tim hadrahnya ya, yang juga bekerja sama dengan Masjid Al-Ikhlas ya, begitu semangat anak-anaknya. Juga ada juga tim laskarnya ya, Laskar Hadadul Qulubnya, ada juga tim suliwanya, pencak silatnya. Itu semua diniatkan untuk dakwah Islam, untuk membantu Islam, untuk membantu syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di Majlis Hadadul Qulub dan diniatkan oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas, insyaallah mendatangkan keberkahan bagi kita semua di dunia dan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita di kesempatan ini kita membuka kitab hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Abdullah As-Siddiqi Asy-Syafi'i. Yang mana kitab Riyadhus Shalihin adalah salah satu kitab besar yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang al-hadis, membacakan, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu panjang, tidak begitu ruwet hadisnya, langsung saja dari perawinya dan kemudian disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mungkin dapat mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu dari sisi al-hadis. Sesungguhnya al-hadis atau hadis itu bukan hanya sebatas kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca hadis bukan hanya langsung kita mendapatkan hadis tersebut, akan tetapi dalam pelajaran hadis kita mengambil hikmah perawinya, orang yang membawakan hadis tersebut. Ya, mungkin perawinya adalah orang yang kita kenal. Mungkin perawinya adalah orang yang hebat, orang yang berjasa di Islam,
orang yang membawa Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini dengan kita mengkaji al-hadis, kita kaji juga siapa mereka orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa orang besar ini? Apa kehebatannya? Apa yang luar biasa bagi orang tersebut? Seperti contohnya pada saat ini, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Ya, hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin ini yang disampaikan, dibawa oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin, pemimpin yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini beliau seorang khalifah, seorang pemimpin yang besar, yang memimpin kelasnya dunia, internasional. Beliau membawakan hadis ini. Beliau meriwayatkan hadis ini. Berarti menunjukkan hadis ini yang beliau bawa adalah hadis kelasnya juga internasional. Hadis yang kelasnya nasional, hadis yang kelasnya mendunia, yaitu yang luar biasa. Yang mana Amirul Mukminin Abi Hafs, beliau bergelar dengan Abi Hafs, yaitu ada yang mengatakan Abi Hafs yaitu kunyah daripada beliau mempunyai anak namanya Hafsah. Anaknya beliau adalah dikenal dengan Siti Hafsah. Beliau Siti Hafsah adalah istrinya, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keutamaan beliau adalah seorang pemimpin atau khalifah yang kedua, dan beliau juga adalah mertua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi kemuliaannya, tambah lagi sejarahnya yang luar biasa. Dan juga beliau adalah orang yang dengan Islamnya pada saat itu, maksudnya Islam menjadi kuat. Maksudnya Islam, Sayyidina Umar bin Khattab, maka menjadi kuat Islam pada masa itu. Yang mana pada masa itu agama Islam dicemoohkan, orang-orang Muslim diintimidasi, mereka dizalimi, mereka disakiti, mereka semua bahkan merasa takut tatkala mereka memeluk Islam. Islam mereka sembunyi-sembunyi, salat mereka sembunyi-sembunyi, ibadah mereka sembunyi-sembunyi. Ada yang salatnya di rumah dengan keadaan yang gelap, ada yang salatnya di atas gua, ada yang salatnya di tempat-tempat yang sepi. Dikarenakan apa? Pada masa itu Islam dalam keadaan terintimidasi, Islam terzalimi, beda dengan kita sekarang. Ya, khususnya Indonesia yang luar biasa, kita bisa apa saja melakukan dakwah Islam, melakukan syariat Islam bisa seluasnya. Inilah keutamaannya masa dahulu dengan masa sekarang, yang mana masa dahulu begitu susahnya ibadah saja susah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, berikanlah kemuliaan Islam, kehebatan Islam dengan masuk Islamnya salah satu Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, atau yang kedua adalah Ammar bin Hisham atau Abu Jahal. Dan di saat itu, karena mereka berdua adalah orang yang besar, orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang disegani, maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara keduanya, memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah salah satu kemuliaan lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam berkah doanya Sayyidil Aqwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keutamaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Namun masih ada kadang-kadang orang, salah satu segelintir daripada orang di antaranya mereka orang-orang Syiah, mereka tidak suka dengan orang yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka tidak suka orang yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak suka dengan orang yang namanya adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak suka, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki jasa dan kehebatan luar biasa dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, dalam hal kita terhadap orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjasa, hendaklah kita
jangan sampai memiliki suuzon kita kepada mereka. Jangan sampai kita memiliki kebencian kepada mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mulia yang itu kemudian dibenci atau kita membencinya, kita bersuuzon kepada mereka, bukan mereka yang tidak baik, mungkin diri kita yang tidak baik. Ya. Orang yang mulia dan dimuliakan dan kita bersuuzon kepada mereka, bukan mereka yang tidak mulia, tidak baik. Diri kita, hati kita, ya suuzon kita yang tidak baik kepada mereka. Berarti kita dalam masalah husnuzan kepada hamba-hamba Allah itu harus diutamakan daripada suuzon kita. Ya, ulama mengatakan apabila engkau mau menilai seseorang, maka utamakan mereka itu dengan husnuzannya. Dan apabila engkau mau menilai uzur seseorang, maka berilah uzur dia sebanyak-banyaknya. Ya, dikarenakan kalau kita menilai dengan awal suuzon, maka semuanya akan tidak menjadi baik. Walaupun dia salah, walaupun dia benar suuzannya, itu sudah berdampak yang negatif baginya. Namun bagi hati-hati yang bersih, hati-hati yang dimulai dengan semua perkaranya, pemikirannya dengan husnuzan kepada hamba-hamba Allah, maka walaupun salah husnuzannya, maka dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan hatinya terlebih dahulu sudah bersih. Namun kalau orang yang bersuuzon terlebih dahulu, maka sudah mengotori hatinya. Waliyadzubillah. Ya, kira-kira kalau baju kita putih, mau tak ditaruhi bangkai? Mau tak? Baju putih kita gantungkan bangkai, mau tak? Mau tak? Kalau mau kita kasih. Ya. Kalau baju kita sudah putih, tak mau kita kasih kotoran sini. Begitupun juga hati kita. Hati kita sudah bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang baru dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih hatinya. Maka fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Maka orang tuanya lah yang mendidik anak-anaknya menjadikan Nasrani ataupun pemikiran-pemikiran Yahudi. Kalau kita sudah besar, jangan nyuruh orang tua lagi. Kita sudah dewasa. Kita sudah belajar. Jangan sampai ada di hati kita penyakit-penyakit hati yang dapat mengotori diri kita yang sudah bersih. Kalau hati kita kotor, bagaimana Allah mau memberikan rahmatnya? Allah tidak akan memberikan karunia-Nya, tidak memberikan ilmunya, tidak meletakkan rahmatnya, cahayanya kepada hati-hati yang kotor. Ibarat wadah yang putih, ya, akan diberikan sesuatu apa saja bisa pantas. Namun kalau wadah itu kotor, ada kotoran kuning-kuningnya, ada hitam-hitamnya, busuk wadah itu, bagaimana mau dikasih apa saja tidak akan pantas. Begitupun juga hati orang-orang yang kotor. Waliyadzubillah, hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu hati-hati kita, baru akan mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Syiah, mereka orang-orang Wahabi, mereka orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang, itu hati mereka terlebih dahulu harus dibersihkan. Amal yang paling utama adalah husnuzan billah, berprasangka kepada Allah yang baik, dan juga yang kedua husnuzan bi ibadillah, berprasangka yang baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-madad ala qadril mashhad, bahwasanya madad dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan kita, menurut hati kita menilai orang. Tatkala kita melihat orang, wah ini orangnya rajin salat, orangnya rajin iktikaf, insyaallah orang baik. Padahal dia adalah pencuri, padahal dia adalah orang yang maling pura-pura untuk iktikaf. Namun hati kita sudah bersih terlebih dahulu. Mungkin dia setelah kita berhusnuzon kepada dia, Allah berikan hidayah, hati kita terjaga, kita mendapatkan hidayah, dia juga sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita ya bukan kita menilai orang, tugas kita kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dulu, jangan ngurusi orang lain dulu.
jaga diri kita. Selamatkah kita ini dari api neraka? Selamatkah tangan kita dari api neraka? Selamatkah rambut kita dari api neraka? Selamatkah kaki kita dari berjalan pada siratul mustaqim? Baru kita ngurusi orang lain. Jangan kebalik. Kita sukanya ngurusi orang lain dulu. Caknya tak benar orang itu. Caknya tak baik tina itu. Caknya dia ni jahat orang itu. Jangan. Ngapain ngurusi orang lain? Kata Allah, bukan disuruh kita ngurusi orang lain, menilai orang lain. Allah nyatakan, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, bukan orang lain. Ada tak Allah menyuruh jaga orang lain? Jaga, lihat orang lain, periksa orang lain. Tidak. Tapi jaga diri kalian dan keluarga kalian. Minan ku anfusakum wa ahlikum nar, dari api neraka. Berkah majlis seperti ini kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diingatkan oleh ulama sehingga kita bisa mengerem daripada perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita bisa memperhatikan, membersihkan hati kita. Jadi keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu luar biasa. Beliau mengislamkan Persia. Apakah mereka orang Syiah itu mengislamkan negara, kota? Tidak. Mereka lebih suka menjelekkan orang lain daripada menilai buruk, daripada menilai kebaikan. Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya diserahkan kepada Nabi Muhammad, dijadi istri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai begitu pun kemuliaan Sayyidina Hafsah yang luar biasa, karena Sayyidina Hafsah ini sudah janda. Dan kemudian dia minta agar diperistrikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Rasulullah dengan kesibukannya, Rasulullah dengan banyaknya urusan, akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak usah mikirkan saya. Engkau tidak perlu menggilir saya di malam ini dan malam itu gilirannya. Yang penting kau jangan talak saya, dan aku berikan giliran malam saya kepada istri-istri yang lainnya. Ini demi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Sayyidina Hafsah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Hafsah, engkau tidak akan aku talak. Engkau adalah perempuan sawwamah qawwamah. Engkau adalah perempuan yang suka berpuasa, yang banyak berpuasa, dan juga banyak bangun malam. Keutamaan Sayyidina Hafsah adalah putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan panjang lebar lagi akan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan mungkin untuk disebutkan dengan satu kertas, dua kertas, bahkan satu buku. Begitu mulianya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan oleh beliau, yang mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa hadis yang begitu mulia dibawakan oleh orang yang mulia, yang begitu penting sehingga dibawakan oleh orang yang sangat penting, yang begitu luar biasa, dibawakan oleh orang yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Hadisnya merupakan hadis rujukan daripada semua ibadah, merupakan rujukan daripada hampir semua ibadah yang ada di dalam syariat Islam, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat dibawakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pentingnya, begitu mulianya, begitu harusnya kita ini memperhatikan niat. Yang mana hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau berjaya, maka niatnya harus baik, niatnya harus mulus, niatnya harus tinggi, niatnya harus mulia. Maka insya Allah pekerjaan kita akan sukses dan akan mulus dan akan berjalan baik dan bagus. Tergantung dengan niat. Ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya.
dicontohkan oleh Nabi, "Waman kana hijratuhu ilallah." Barang siapa hijrahnya pada zaman dahulu, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah yang pertama yaitu dari Mekah ke Madinah, hijrah yang besar-besaran. Itu sehingga terkenal dengan istilah hijrah. Sampai saat ini bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, mereka mengatakan kami sudah hijrah. Berarti hijrah daripada keburukan, hijrah daripada kebodohan, hijrah daripada maksiat menuju hijrah kepada petunjuk hidayah dan petunjuk dan pada syariatnya dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa hijrahnya, kata Nabi, karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah yang luar biasa. Jadi zaman dahulu begitu susahnya hijrah itu. Jadi kalau zaman kita ini, zaman sekarang mudah. Paling yang susah itu ngurus pindah anak kita sekolah. Dari SD sini pindah SD sana. Ya karena hijrah. Tapi pada masa dahulu orang-orang yang hijrah itu meninggalkan semuanya, hartanya, ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Ya. Guna apa? Bukan mencari gawe di sana. Guna untuk mempertahankan Islam. Jadi mempertahankan iman pada zaman dahulu. Sehingga apa? Mereka dicaci maki, mereka tambah diintimidasi, keluarganya diintimidasi, dicemoohkan lagi. Itu keluarga kau hijrah yang meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga keutamaan orang yang hijrah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan hijrah. Ya, pada zaman dahulu orang hijrah itu tadi intimidasi, sehingga mereka takut untuk hijrah, sehingga mereka tidak berani untuk hijrah. Sehingga namun ada istilah dari Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa sesungguhnya amal itu disertai tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul Allah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya. Ya, jadi pahala hijrahnya luar biasa besarnya. Ya, dan begitu pun sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa man kana hijratuhu lidunya." Barang siapa hijrahnya untuk dunia, untuk hajat daripada dunianya, maka begitu pun juga wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya menurut dia hijrahnya sendiri. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah, dia tidak mendapatkan derajat daripada keutamaan orang yang hijrah. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu ada salah satu sahabat yang mana dia hijrah mau meminang seorang perempuan, ya, seorang perempuan itu bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini dia tatkala dia sudah kenal dengan seseorang yang tinggal di Mekah, ya, dia kalau kita ini chattingan, ya, surat-suratan, ya, dia mau untuk dinikahi oleh pemuda itu dengan syarat dia harus hijrah ke Madinah, dia harus pindah ke Madinah. Ya. Dan Ummu Qais ini adalah rebutan pada masa dahulu. Orang yang begitu cantiknya dan tidak cantik juga, tapi dia juga orang yang kaya. Sudah cantik, dia kaya. Kalau bahasa kita ini, siapa yang tidak galak dengan orang cantik dan juga kaya. Akhirnya pemuda tadi yang tinggal di Mekah tadi langsung ikut hijrah juga, ikut rombongan Nabi Muhammad SAW di beberapa kali saat hijrah pada saat itu. Akhirnya itu semua diketahui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tidak kasih tahu Nabi. Ya, perempuan pun tidak kasih tahu Nabi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril. Ada orang yang hijrah, pura-pura ikut hijrah, tapi tujuannya untuk menikahi seorang perempuan. Sehingga tatkala hadis ini menjadi fenomenal dan diketahui orangnya, ya, maka orang itu atau pekerjaannya itu diberi gelar, ya, apa? Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Nah, jadi kembali kepada niat. Jadi kalau kita niat hadir majlis dikarenakan makanan. Kita hadir majlis karena apa? Karena tidak enak, tidak lemak.
Karena kita hadir majlis karena di rumah ada gawean. Ya kata gawe malah hadir majlis baik. Ya. Kita pergi majlis karena ingin ketemu teman kita seperti tadi Hijrah Ummu Qais tadi. Kita pergi majlis karena ini dan itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ilmu dan mendapatkan derajat, maka kita tidak mendapatkan pahala sama sekali hadir di majlis kita. Seperti kejadian tersebut, ya kata Rasulullah SAW, maka hijrahnya ya mendapatkan apa yang dia inginkan saja. Jadi kalau kita pergi majlis dikarenakan makanan, kita pergi majlis karena ketemu orang teman dan lain sebagainya, tidak dapatkan apa-apa kecuali apa yang dia diniatkan. Jadi begitu pentingnya niat seseorang itu dapat menyampaikan seseorang pada tujuannya. Orang yang sukses, orang yang baik, pasti dia akan niatnya akan pekerjaan itu akan fokus, tidak akan beralih, ya, sehingga banyak ulama di antaranya adalah Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, beliau mengarang kitab khusus tentang niat. Ya, begitu utamanya niat seseorang. Ya. Begitupun juga ibadah. Kita beribadah, salatlah 10 rakaat, salatlah kita setiap waktu, ya, salat sunnahnya, tapi niatnya lain, maka kita tidak mendapatkan pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat kita beda. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita betul-betul memasang niat itu dengan sebaik-baiknya. Dalam setiap pekerjaan kita harus diniatkan yang baik. Ya, sehingga kalau kita sudah pasang niat yang baik, niat akhirat, pasang niat yang baik untuk mendapatkan ridha Allah, pasang niat yang baik untuk mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah, pasang niat yang baik untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan pahala yang banyak, maka dunia tadi akan ikut dengan sendirinya. Ya, kita pasang niat dalam hadir majlis untuk mendapatkan pahala dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, makanannya dapat, ketemu temannya dapat, bahkan yang lainnya daripada urusan dunia yang kita tidak ketahui daripada rahasia Allah akan diberikan dan kita akan dapatkan. Ini keuntungan daripada niat yang luar biasa. Orang yang niatnya tidak fokus, orang yang niatnya dunia semata, maka itu menandakan orang itu rendahan. Kalau kita niatnya hanya dunia saja, dalam amal ibadah kita menunjukkan kita itu adalah orang yang rendahan. Ya, pada suatu saat di zaman masa kerajaan, setelah kerajaan Khulafaur Rasyidin, ada seseorang yang mana ia adalah seorang raja, dan pada saat itu ada anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mana anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedang berada di Baitullah. Dia sedang melakukan ibadah umrah di depan Ka'bah Al-Musyarrafah dan ketemu dengan sang raja tersebut, dan sang raja itu mengenali beliau adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya di depan Ka'bah sang raja pun berkata, "Wahai anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mulia, kami mengetahui kemuliaan ayahmu. Oleh karena itu, saya adalah seorang raja dan saya akan berikan hadiah. Apa yang kau maui akan saya sampaikan. Ya. Apa yang kau mau akan saya berikan." Kira-kira kalau presiden datang ngomong saya itu, kira-kira apa yang kita minta? Ya, minta sepeda. Tanggung gitu. Ya, minta nasi bungkus, kecil gitu. Recehan. Ya. Minta apa lagi? Kira-kira minta duit terbatas berarti. Ya, kita minta 10 juta aja paling 100 ribu. Ya. Ya, recehan. Jadi kalau kita minta menghadap kepada yang mulia, berharap kepada yang mulia, jangan minta yang receh, minta yang recehan. Akhirnya apa? Kata beliau, anak Sayyidina Abu Bakar, "Wahai raja, kita saat ini berada di rumahnya Allah, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat ini adalah tempat yang mulia. Saya malu minta kepada makhluknya Allah, sedangkan kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala." Orang karena raja, ya,
tersinggung lah. Ya sudah kalau gitu terserah berarti. Ya. Tapi sang raja pun masih menginginkan kebaikan daripada anaknya Sayyidina Abu Bakar tersebut, dikarenakan dia adalah orang yang sufi besar. Baik, sampai selesai di luar Ka'bah, di depan Masjidil Haram, dia tunggu anaknya khalifah tersebut. Tatkala dia keluar dengan khusyuknya, ditanya lagi, wahai anaknya Abu Bakar, sesungguhnya tadi kau berkata malu meminta kepada makhluk, sedangkan kita berada di rumahnya Allah. Saat ini kita sudah ada berada di luar rumahnya Allah. Lalu apa yang kau akan minta, saya akan berikan. Apa yang kalau kita seperti itu kan? Ya, kira-kira apa kita minta? Pastilah aku minta tanah kaplingan, aku minta mobil yang baru, seterusnya. Ya, karena yang menawarkan adalah seorang raja. Tapi apa yang beliau jawab? Dia mengatakan, sesungguhnya walaupun kita berada di luar rumahnya Allah Subhanahu wa taala, saya malu minta kepada Allah dunia, apalagi minta kepada makhluk daripada dunia. Malunya minta kepada Allah dunia, minta kepada manusia dunia, minta kepada Allah saja dia malu, tidak pernah dia. Apalagi kepada hamba-hamba Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat yang baik, permintaan yang baik, permintaan yang mulia, yang besar, tatkala kita berada di sisi zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai kita ini orang yang mulia, pasti kita tidak akan minta dunia, atau kita minta dunia terlebih dahulu. Utamanya adalah kita minta akhirat. Ya, kita belum mungkin minta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya salat ini, ya Allah, kepengen dengan bekas salat ini saya dimasukkan ke Engkau ke dalam surga, ya Allah. Ya Allah, dengan saya menangis ini semoga dapat dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan saya ibadah ini, sedekah ini, saya mudah-mudahan dapat menyampaikan saya ke dalam surga bersama keluarga. Tidak pernah itu semua. Mungkin kadang-kadang yang kita minta adalah hanya dunia saja, ya. Dunia semata yang kita minta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kajian kita hadis yang pertama, yaitu tentang niat, maka hendaknya terlebih dahulu dalam segala urusan kita harus perbaiki niat kita, sehingga hajat kita, kebaikan dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk mengumpulkan daripada amal ibadah, tempat kita membuat ATM, sehingga tatkala kita sudah meninggal masih banyak yang mentransfer amal ibadah kita. Anak kita jadikan ATM untuk ibadah kita, murid kita jadikan sebagai ATM buat amal ibadah kita. Mereka mengirim orang teman kita, orang dekat kita, orang yang kita baiki, kita jadikan mereka adalah sebagai ATM yang mana mereka bisa mengirim amal ibadah tatkala kita sudah meninggal. Oleh karena itu, perbaiklah niat kita dengan sebaik-baiknya, semulus-mulusnya, seputih-putihnya. Manusia yang paling baik niatnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti semua amalnya, semua pekerjaannya, semua yang beliau sampaikan itu tidak jauh daripada tidak jauh daripada ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah langsung disimpan rumahnya. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mendapatkan jamuan langsung dibawa ke rumahnya begitu saja, tidak. Tapi kita semua mendengar bahwasanya beliau dapatkan hadiah langsung dipanggil, diajak kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mendapatkan harta langsung dibagi kepada fuqara masakin pada saat itu, dan semuanya. Inilah adalah contoh yang agung, yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan niatnya. Pertanyaannya, bagaimana kita sampai pada saat ini
menjaga niat kita dengan sebaik-baiknya. Apakah kita sudah berusaha, apakah kita ada niatan, ataupun kita selama ini tidak membaguskan niat kita. Itu sebuah juga yang menjadi doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma ahsin, ya Allahumma ahsin sarairati, ya Allah baguskan hatiku ini, baguskan niatku ini, baguskan hatiku ini sebagus-bagusnya, ya waj'al amali khaira, dan jadikan amal lebih baik daripada niatnya. Ya kadang-kadang kita ini niatnya bagus, ya niat aku kalau aku dapat duit 100.000, aku akan sedekah ke majlis, aku sedekah ke masjid Ikhlas. Tapi kalau dapat udah lupa sedekah tadi. Kapan aku ngomong itu? Kapan? Seolah-olah dia yang berniat, dia yang lupa. Itulah manusia. Ya. Tapi ya orang yang baik adalah orang yang mana dia amalnya bagus, lebih bagus daripada niatnya. Amalnya lebih bagus daripada niatnya. Dulu aku itu pernah berniat kalau dapat duit 100.000, aku akan sedekahkan 50.000 buat Masjid Al-Ikhlas. Oh iya. Kalau begitu saya sekarang ini sudah disampaikan oleh Allah, berarti Allah mendengar. Allah akan berikan, saat ini Allah telah berikan rezeki berkah saya berniat. Saya berikan 75.000. Dia tahu akan keutamaan orang-orang yang bersedekah. Itulah doa daripada Nabi Muhammad SAW yang begitu indah, yang begitu sempurna. Orang makhluk satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Allahumma ahsin sarairati waj'al a'mali khaira. Ya Allah, baguskan niatku, baguskanlah hatiku, dan jadikan amalku lebih baik daripada niatku. Kadang kita hanya pandai niat. Kalau niatnya akan main luar biasa. Tenang Pak Ustaz. Kalau tanah aku laku nih, Pak Ustaz itulah pokoknya. Ya udah tanah laku, wassalam. Ya. Tapi orang yang mulia, dia akan amalnya lebih baik daripada niatnya. Akan dia ketahui berkah dan niat yang baik Allah sampaikan. Dan tatkala dia mengamalkan lebih baik daripada niatnya, maka Allah akan karuniakan nikmat, rezeki yang jauh lebih besar daripada itu semua. Jadi oleh karena itu, orang yang mulia, kita mau jadi orang mulia, pasang niat kita yang baik. Jangan niat kita yang recehan. Ya, ibu-ibu, sudah jadilah Pak Ustaz, kami ni masaknya kami, jaga anaknya kami, sudah banyak pahala. Niatnya kurang tinggi, niatnya kurang hebat, niatnya masih recehan. Pasang niat yang tinggi. Ya, kami siap untuk berkhidmah kepada Allah, kami bersiap untuk berkhidmah kepada suami dan anak, agar mereka dapat menjadi pejuang-pejuang Allah, agar mereka dapat menjadi tentara-tentaranya Rasulullah SAW. Mereka para sahabat, sahabiah, perempuan-perempuan pada masa dahulu, mereka ikut berjuang, mereka ikut berperang, membantu jalannya Islam, dakwahnya Islam. Ya, mereka bagian kedokterannya, bagian makanannya, bagian konsumsinya. Mereka memiliki niat yang semangat mereka yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan kita memiliki niat yang kuat, niat yang hebat, semangat yang tinggi untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Faman kana hijratuhu lidunya, faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Jadi kalau mau milih hadis itu, hadis yang benar. Hadis yang benar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Tirmizi, Imam Darqutni. Jadi perawinya pun adalah orang-orang yang hebat. Tatkala kita sudah mengamalkan atau membaca hadis, jangan langsung kita menyalahkan orang lain. Karena hadis bukanlah satu-satunya dalil. Ya. Hadis hanya sebagai bagian daripada dalil, dan amalan pekerjaan itu kumpulan daripada banyak dalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
berikan kebaikan kepada kita, berikan niat yang baik, berikan amal yang baik, lebih baik daripada niat kita. Dan mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang bisa orang yang dieluh-eluhkan oleh para malaikat-malaikat dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan dakwahnya, dan juga dengan dengan berbuat perbuatan yang baiknya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beristiqamah, mampu istiqamah dalam setiap amal kita. Walaupun amalnya sedikit, kita dapat beristiqamah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli sedekah, orang yang ahli puasa, orang yang ahli ibadah solat, orang yang ahli bangun malam, orang yang suka dan gemar melakukan amal ibadah, baik pun itu kecil bentuknya. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang besar, ganjaran yang berupa anak keturunan kita yang soleh, ganjaran yang berupa ditinggikan derajat kita, didekatkan dengan para ulama, didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan daripada maksiat, dijauhkan daripada syaitan, sehingga keberkahan itu dapat menghampiri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mushtabihan alaina fa nattabi'al hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.